Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol, Wadimor, tentu sarung kita, Le Mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Untuk Anda yang juga menjalankan ibadah puasa hari ini, bagaimana ibadah puasa Anda? Semoga lancar. Kalau Anda juga mengikuti ataupun juga menjalankan ibadah puasa esok, maka ini merupakan menjadi malam tarawih Anda yang pertama. Semoga suasananya semua lancar, semuanya kondusif, termasuk juga semoga segala macam perbedaan yang kita rasakan karena perbedaan pilihan politik pada pemilu 2024 saat ini bisa menyatu kembali. Nah, ini menjadi bahasan kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Pemirsa, kami juga akan mengabarkan secara langsung bagaimana sholat tarawih yang berlangsung di sejumlah daerah. Tidak hanya sholat tarawih pemirsa, namun juga hari ini merupakan peringatan Hari Raya Nyepi. Kita akan mengabarkan bagaimana kemudian suasana di Bali pada Hari Raya Nyepi dan juga sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertemu dengan sejumlah seniman Yogyakarta. Ya, pertemuan diselenggarakan di kediaman seniman dan budayawan kenamaan Butet Kertarajasa. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diketahui kembali menyambangi kediaman seniman dan budayawan Yogyakarta Butet Kertarajasa di Kembaran Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ganjar dan Mahfud tampak datang bersamaan dan kemudian melakukan diskusi dengan puluhan seniman Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Mahfud menyampaikan informasi pertemuannya bersama 16 tokoh nasional dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mahfud MD menyebut untuk saat ini Megawati Soekarno Putri tidak akan dulu bicara banyak, namun hanya menunggu serta mengamati. Iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap. Sementara itu, Ganjar juga menegaskan jika dinamika politik akan terus berlanjut dan akan berjalan terus. Ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Dalam pertemuan ini, Ganjar dan Mahfud juga menyampaikan beragam informasi kepada seniman Yogyakarta yang selama ini mendukungnya dalam pemilu presiden 2024. Mengenai beragam upaya untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Sukses pada pemilihan legislatif pada tahun 2024 ini, Partai Golkar kini mulai fokus untuk menghadapi pilkada serentak pada bulan November mendatang. Ya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan telah memberikan 1.040 penugasan kepada kader-kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Golkar menggelar rapat pleno evaluasi hasil Pilpres, Pileg, dan persiapan Pilkada 2024 di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Kemanggisan, Jakarta Barat Minggu kemarin. Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dihadiri para petinggi Partai Golkar seperti Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo, Sekjen Partai Golkar Lujik F. Paulus, seluruh Ketua DPP dan sejumlah kader partai beringin ini. Airlangga Hartarto menyatakan Partai Golkar merasa puas dengan capaiannya pada pemilu legislatif tahun 2024. Dari hasil penghitungan sementara, partai nomor urut 4 ini berhasil memenangkan pemilihan legislatif di 15 provinsi dan berpeluang meraih lebih dari 100 kursi di DPR RI.
Nah, tentu berikut saya juga mengapresiasi apa yang diprediksi Partai Golkar, bahwa Partai Golkar akan memperoleh kursi yang signifikan, dan signifikan itu di atas 100, dan dari hasil perencanaan yang disiapkan selama 2 tahun, alhamdulillah memberikan hasil, karena Partai Golkar menjadi partai pemenang di 15 provinsi. Dan kemudian dalam rapat juga kita membahas terkait dengan linearitas yang selalu menjadi catatan bagi Partai Golkar, dan alhamdulillah dalam pemilu kali ini Partai Golkar pemilihnya linear untuk DPR kabupaten kota, provinsi dan nasional, sekaligus juga linear dengan presiden yang disukung oleh Partai Golkar. Oleh karena itu ini sebuah capaian yang menunjukkan soliditas dan kekuatan mesin Partai Golkar dari pusat, provinsi, kabupaten kota, dan juga betapa caleg Partai Golkar berjuang dengan kompak. Erlangga meminta kadernya untuk tidak terlena dengan kesuksesan pemilu 2024. Sebaliknya, harus bersiap dan mengulang kesuksesan dalam pilkada serentak bulan November mendatang. Terlebih, Partai Golkar telah memberikan penugasan kepada 1.040 kadernya sebagai calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada 2024. Dari Jakarta, Leo Chandra Firdaus, TV One mengabarkan. Beragam spekulasi tentang siapakah yang akan memimpin koalisi besar pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, apakah Presiden Joko Widodo atau Prabowo Subianto sebagai calon presiden terpilih yang akan menjalani pemerintahan nantinya? Menjelang akan ditetapkannya pemenang dalam pemilu pemilihan presiden tahun 2024 oleh KPU, sudah ramai usulan nama pemimpin koalisi besar pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kumpulan sejumlah partai besar dalam koalisi Indonesia Maju seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora hingga Garuda belum terdengar menggaungkan usulan pemimpin koalisi nantinya. Hanya Partai Solidaritas Indonesia lah yang tiba-tiba saja nyelonong menyampaikan usulan Presiden Joko Widodo yang paling tepat untuk memimpin koalisi besar pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu disampaikan oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali. Namun, pengamat politik Ujang Komarudin menilai usulan dari Partai Solidaritas Indonesia dinilai kurang tepat. Menurutnya akan ada banyak penolakan dari partai pengusung Prabowo Gibran. Menurut Ujang Komarudin, justru Prabowo lah yang tepat untuk memimpin koalisi besar itu, bukan Jokowi. Bagaimanapun soal ketua koalisi partai-partai itu ada pada genggaman, ada pada tangan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik di 20 Oktober 2024. Saya sih melihat kelihatannya usulan itu untuk menjaga kekuasaan Jokowi agar Jokowi tetap punya power, agar tetap punya kendali, agar tetap punya kekuasaan, agar tetap memegang partai-partai sehingga kekuasaannya tetap langgeng ke depan begitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sebagai presiden akan habis di 20 Oktober nanti. Oleh karena itu, saya sih melihat ya partai-partai ya akan menolak soal itu karena sejatinya secara alamiah, secara kebutuhan bahwa pemegang kendali ya ketua koalisi itu ada pada presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Sementara itu, politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia merasa Presiden Joko Widodo memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Partai Golkar. Bahkan, Partai Golkar konsisten mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Partai Golkar selama ini cukup dekat, hubungannya cukup baik dengan Pak Jokowi karena kami adalah partai yang konsisten ya sebagai partai pengusung dan pendukung Pak Jokowi dari awal. Bahkan kami Partai Golkar termasuk partai yang selalu di depan untuk bisa mengamankan dan memberikan dukungan terhadap semua kebijakan yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Bahkan kami juga sering dicanda-candain bahwa Partai Golkar ini lebih Pak Jokowi daripada partai politik yang lain.
buat kami tidak ada masalah karena kami yakin dari awal bergabung dengan Pak Jokowi itu visi kemudian program itu sama dengan visi dan programnya serta misinya Partai Golkar. Jadi kami mendukung penuh dan Pak Jokowi nyaman dengan itu, dengan posisi Golkar seperti itu. Bagaikan bola yang menggelinding ke segala arah, siapakah yang pantas memimpin koalisi besar partai pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Apakah Presiden Jokowi ataukah Prabowo Subianto? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, menyambut sholat tarawih perdana malam ini, Masjid Istiqlal sudah melakukan sejumlah persiapan. Pengurus masjid sejak siang tadi melakukan pembersihan di seluruh bagian masjid, mulai dari toilet, tempat wudhu, hingga area sholat. Dan bertindak sebagai imam untuk tarawih malam pertama adalah Ustadz Ansrodin Ibrahim. Sementara rencananya Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, akan menyampaikan ceramah bertema puasa ibadah multidimensi. Artinya merdeka. Ya, pemirsa, kita akan pantau bagaimana pelaksanaan sholat tarawih di sejumlah masjid di sejumlah daerah. Sudah ada rekan-rekan kami akan mengabarkan dari Masjid Al-Jabar Bandung, kemudian juga dari Masjid MBZ Solo dan juga Masjid Istiqlal Jakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju ke rekan kami yang berada di Jakarta, ada Hilda Ramadanti. Hilda, seperti apa persiapan sholat tarawih di sana? Ya, Assalamualaikum Agita dan juga pemirsa TV One. Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, sudah mulai terasa saat saya sampai di mana tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan untuk hari ini adalah hari pertama dilaksanakannya ibadah sholat tarawih yang nantinya akan dilaksanakan atau dilakukan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat setelah sholat Isya. Dan adapun imam sholat tarawih yang akan memimpin hari ini yaitu Ustadz Ansrodin Ibrahim dan juga Ustadz Hasanuddin Sinaga. Lalu untuk penceramah tarawih hari ini ada Imam Besar Profesor Nasaruddin Umar MA dengan tema puasa ibadah multidimensi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga dari salah satu panitia Ramadan di Masjid Istiqlal yakni Bapak Syawidu, nantinya di Masjid Istiqlal ini selama bulan Ramadan akan ada sekitar 22 program seperti ada buka puasa bersama dengan para jamaah di Masjid Istiqlal di setiap hari Senin hingga hari Kamis dan akan disediakan sebanyak 4.000 box nasi. Dan selain itu pemirsa, di hari Jumat hingga Minggu akan disiapkan sekitar 6.000 box. Selanjutnya akan ada acara itikaf bersama dan juga itikaf mandiri. Dan untuk acara itikaf bersama nanti panitia dari Masjid Istiqlal ini sendiri akan membuka kuota sebanyak 300 jamaah yang memang ingin mengikuti kegiatan acara itikaf bersama. Lalu untuk sahur sendiri pemirsa, panitia Ramadan Masjid Istiqlal juga menyiapkan sahur setiap hari dihitung dari malam ke-21 hingga malam terakhir dan akan disiapkan sekitar 2.500 box nasi. Lalu yang uniknya juga pemirsa, nantinya selama bulan Ramadan di depan Masjid Istiqlal akan ada booth-booth makanan atau UMKM yang dimana itu merupakan salah satu program dari Masjid Istiqlal ini sendiri, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung UMKM. Dan nantinya juga akan ada kajian-kajian dari setiap selesai pelaksanaan sholat rawatib seperti sholat zuhur, asar, isya, dan juga tarawih. Sebagai informasi tambahannya juga Agita dan juga pemirsa, bahwa Masjid Istiqlal juga akan mempersiapkan sarana yang memadai untuk masyarakat jika memang ingin berkunjung ataupun melakukan ibadah sholat, yakni dengan memantau kecukupan air, memantau kebersihan toilet ataupun kamar mandi, serta memantau kebersihan
pembersihan taman-taman yang memang nantinya akan dibersihkan oleh tim dari Masjid Istiqlal agar masyarakat yang berkunjung ataupun beribadah di Masjid Istiqlal ini akan merasakan kenyamanan. Dan bagi para pemirsa yang memang ingin beribadah di Masjid Istiqlal sangat diperbolehkan, dan juga untuk para pemirsa yang memang besok sudah mulai menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa 1445 Hijriah. Semoga puasanya lancar dan selalu diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke studio, Agita. Amin ya robbal alamin. Atas doa baiknya tentunya untuk Hilda, dan juga kalau tadi kita sudah melihat antusias dari para jamaah yang memenuhi Masjid Istiqlal Jakarta. Berikutnya kita akan menuju ke Masjid Al-Jabar di Jawa Barat. Ada rekan kami Cepi Kurnia yang akan mengabarkan juga untuk Anda bagaimana persiapan dari Masjid Al-Jabar ini menyambut para jamaah yang akan menjalankan ibadah salat tarawih pertama. Ya, baik pemirsa TV Putri dan Nagita, saya sedang berada di Pelataran Hidayah Al-Jabar, di mana sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024, yaitu esok hari, dan saat ini sejumlah masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya serta luar Bandung melaksanakan tarawih pertama di Masjid Raya Al-Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, sejauh ini selain tadi sejumlah persiapan telah disiapkan oleh pengurus pengelola masjid BKM Masjid Raya Al-Jabar, termasuk dari pembersihan area luar maupun dalam dan area lokasi sholat serta peningkatan keamanan di Masjid Raya Al-Jabar ini. Juga tadi masyarakat dari luar Kota Bandung sudah datang untuk melaksanakan salat tarawih pertama di Masjid Raya Jabar sejak sore tadi. Jauh ini tadi diperkirakan tadi menurut pengelola itu sekitar di malam pertama ini sekitar 500 hingga 1.000 jamaah yang akan melaksanakan salat tarawih sendiri. Nah, sejauh ini di Masjid Raya Jabar sendiri memang ini cukup luas. Masyarakat selain untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Raya Al-Jabar, juga mereka selesai salat tarawih nanti tadi menurut keterangan dari para pengunjung untuk menikmati bersuah foto, menikmati keindahan Masjid Raya Al-Jabar pada malam hari ini. Dan itu juga tadi menurut pengelola Masjid Raya Al-Jabar, selama kegiatan Ramadan sebulan nanti, kegiatan mulai dari selain salat tarawih juga tadarusan, itikaf dan sejumlah kegiatan keagamaan juga akan dilakukan di sini. Nah, tadi juga banyak juga masyarakat selain tadi dari jamaah Muhammadiyah yang kemarin sejak awal sudah melaksanakan ibadah puasa, mereka tadi sempat datang ke sini juga untuk melaksanakan salat tarawih di sini tadi sekalian buka di pelataran Masjid Raya Al-Jabar. Begitu Putri dan Nagita. Baik, terima kasih Cepi Kurnia, informasi langsung dari Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Dan selanjutnya kita akan menuju rekan Agus Saptono yang berada di Masjid MBZ Solo. Silakan Agus Saptono. Ya, Agita dan juga pemirsa, benar sekali berbagai persiapan dilakukan oleh Masjid Sayyid Solo, di mana Masjid Sayyid Solo hari ini ataupun nanti menyelenggarakan sholat tarawih yang perdana, dan nanti akan dimulai setelah baca. Sementara panitia sendiri dari Masjid Sayyid dalam tahun Ramadan tahun ini mendatangkan 7 imam dari Uni Emirat Arab. Dan hari ini, hari pertama ini nanti imam di sholat tarawih yaitu Syekh Ahmed Al-Fahrasi dari Uni Emirat Arab ini untuk perdana memimpin ataupun menjadi imam di sholat tarawih nanti. Dan baru saja selesai dilakukan sholat maghrib berjamaah, dan informasi bahwa panitia selama bulan Ramadan ini menyediakan 10 takjil dan untuk berbuka puasa selama bulan Ramadan, di mana tempat untuk buka bersama maupun pembagian takjil itu ada di depan masjid, yaitu sudah didirikan tenda yang panjangnya hingga hampir 100 meter. Sementara selama bulan Ramadan juga panitia telah menyediakan berbagai kegiatan Islami untuk mendukung kegiatan di bulan Ramadan
1445 Hijriah. Begitulah kita. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan kabar, melaporkan bagaimana kondisi situasi persiapan di masjid masing-masing. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada juga kemudian di Solo. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk teman-teman dan juga menjalankan sholat tarawih yang pertama pada malam hari ini. Nah, berikutnya kita akan lihat kabar Ramadan tahun ini umat Muslim Amerika Serikat kembali berkumpul di Times Square, New York pada Minggu malam waktu setempat untuk melaksanakan sholat tarawih perdana. Ya, ibadah wajib ini menjadi pemandangan tersendiri bagi warga New York yang melintas di kawasan ini. Ramadan di Amerika Serikat akan dimulai pada hari Senin ini. Dan untuk menandai dimulainya kewajiban puasa selama sebulan penuh ini, ratusan umat muslim berkumpul di Times Square, kota New York, Amerika Serikat, untuk melaksanakan sholat tarawih perdana. Sholat digelar tepat di tengah persimpangan Broadway dengan 7th Avenue antara 47 dan 48th Street. Meskipun kondisi cuaca dingin dan berangin, namun hal ini tidak menyurutkan umat muslim dari kota New York dan sekitarnya mulai berkumpul duduk di atas trotoar beralaskan terpal yang telah disiapkan panitia. Sekitar pukul 7 malam, azan panggilan sholat pun berkumandang di Times Square. Dengan latar belakang papan reklame LED yang menyala terang di area Landmark Manhattan, jamaah kemudian melakukan sholat Isya yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. I'm so glad that we can place our faces, our knees, our hands, our body on this earth in the middle of Times Square, where non-Muslims are watching us and they're seeing the prayer for the first time. May Allah accept and make this earth a witness for us on the Day of Judgment, and Ramadan Mubarak, and may Allah accept from all of you. Ameen, ameen, ameen. Kegiatan menyambut Ramadan ini dimeriahkan dengan lantunan nasyid dan bacaan ayat suci Al-Quran oleh sejumlah anak. Sejumlah pejalan kaki yang melintas mendapat salinan yang dibagikan panitia. Doa bersama pun tak lupa digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap segala yang terjadi di dunia, khususnya di tanah Gaza, Palestina. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berbagai daerah di Indonesia ini memiliki tradisi menyambut Ramadan yang berbeda-beda. Tradisi ini tentu membuat Ramadan semakin marak. Lalu apa sajakah tradisi jelang Ramadan? Nah, berikut kami sajikan untuk Anda. Di Majalengka, Jawa Barat, warga desa Mandapa, Kecamatan Dawuan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menyalakan meriam yang terbuat dari bambu tali. Belasan meriam dengan panjang sekitar 1 meter ini dinyalakan secara bergantian di tepi sungai. Warga pun bersorak gembira saat suara dentuman meriam terdengar. Tradisi menyalakan meriam bambu ini hanya digelar setiap akan memasuki bulan Ramadan. Warga juga melakukan ziarah dan membersihkan area pemakaman. Tradisi ini merupakan bagian dari kegiatan sosial keagamaan dan silaturahmi kepada keluarga yang telah mendahului. Beralih ke ujung Sumatera, di Maulaboh, Aceh Barat, ribuan pelajar yang berasal dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama mengikuti pawai Ramadan yang dimulai dari Masjid Agung Baitul Makmur Maulaboh. Seluruh peserta pawai mengenakan pakaian Islami dan membawa poster syiar bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Rencananya Kementerian Agama Aceh Barat akan menjadikan kegiatan pawai Ramadan sebagai kegiatan rutin sebagai upaya memberikan pemahaman dan menumbuhkan generasi muda menjadi generasi Islami dan Qurani. Sementara itu di Lampung, masyarakat Punyimbang Adat Lampung, Kabupaten Pesawaran menggelar Festival Budaya Bulimau atau Belangiran di Kali Bronjong, Desa Cipadang.
Bulimau mengandung filosofi sakral yang artinya membersihkan diri, hati, dan pikiran menjelang bulan suci Ramadan. Pada festival Bulimau, warga mengikuti rangkaian prosesi siraman dengan menggunakan minyak wangi, kembang warna-warni, dengan air limau atau jeruk nipis yang dilakukan oleh para ketua atau penyimbang adat. Setelah itu, warga akan melaksanakan ritual berupa mandi berendam di sungai. Kegiatan Bulimau dipercaya dapat menghilangkan segala hal buruk yang melekat pada diri mereka, sehingga pada saat melaksanakan ibadah puasa sudah dalam kondisi bersih dan suci. Dari Majalengka, Jawa Barat, Kabupaten Aceh Barat, dan Pesawaran, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di bulan Ramadan ini waktunya kita untuk melupakan perseteruan yang kemarin terjadi mungkin pada saat pemilu karena adanya perbedaan pilihan. Ya, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Sesaat lagi pemirsa. Hari ini, sebagian umat muslim di Indonesia, terutama warga Muhammadiyah, mulai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sementara sebagian lainnya baru akan memulai menunaikan ibadah puasa esok hari sesuai dengan hasil sidang isbat yang ditetapkan pemerintah bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024 besok. Saat mengumumkan hasil sidang isbat, Yakut Khalil Khomas, Menteri Agama, berharap Ramadan kali ini menjadi momentum bersatu pasca pemilihan umum. Maklum saja, perbedaan dukung-mendukung saat pemilihan presiden 14 Februari lalu membuat sebagian umat terpecah belah karena mendukung paslon yang berbeda. Untuk tetap terus menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga toleransi antar sesama, bersama-sama menuju masyarakat Indonesia yang moderat dan toleran. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini, untuk saling mengintrospeksi diri sendiri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Ya, mendukung paslon yang berbeda menjadi salah satu penyebab terbelahnya umat saat ini. Karena itu, memang sudah sepantasnya jika momen bulan Ramadan kali ini menjadi momentum untuk kembali bersatu demi Indonesia maju. Lantas, akankah bulan Ramadan kali ini bisa menjadi momen untuk umat agar kembali bersatu? Apa saja tantangan untuk merajut kembali persatuan yang sempat terkoyak? Tim TV One mengabarkan. Untuk memulai perbincangan ini, saya akan kembali mengulang dan saya juga akan kembali menekankan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama pada saat mengumumkan hasil dari sidang isbat pada Minggu malam kemarin. Saya akan mengutip kembali, mari jadikan momentum Ramadan, bulan penuh rahmat ini untuk introspeksi diri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Perjuangan politik telah usai, sekarang mari berjuang meraih fitri. Ini sangat penting karena kita harapkan semua yang panas-panas, semua yang berbau perseteruan, kemudian juga perpisahan ataupun juga perbedaan silang pendapat selama masa pemilu kemarin. Karena mungkin ada perbedaan pilihan politik partai ataupun juga capres-cawapres, saatnya kita kembali bersatu dan kita gunakan momentum bulan Ramadan ini. Untuk bisa berbincang lebih jauh mengenai tema kita, sudah hadir di samping saya pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, kita ganggu waktu sholat tarawihnya, nggak jamaah, nggak apa-apa ya Kang ya. Ini mengedukasi ini masyarakat juga. Dakwah gitu. juga. Baik. Dan juga kan memberikan pandangannya dan juga pesan-pesan untuk masyarakat. Tentunya sudah hadir juga di samping saya, beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN yang juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI, yaitu Bapak Kiai Haji Nurul Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Siap. Kang Ujang, sebagai pengamat politik yang tahu bagaimana kondisi masyarakat, yang tahu juga bagaimana kondisi elit politik, termasuk juga apa saat ini yang kemudian banyak pesan-pesan bertebaran di media sosial. Sebenarnya setelah pemilu berlangsung, begitu kan, saat ini rekapitulasi sedang berjalan, bagaimana perpecahan di kalangan masyarakat ini masih terjadi, yang ada hubungannya dengan pemilu? Masih tajamkah, masih kentalkah perpecahan tersebut? Sebenarnya ada pergeseran atau perbedaan Mbak Putri ketika pemilu 2019 dengan 2024. Dulu itu
pertarungannya tajam di bawah 2019. Riak-riak polarisasi sangat luar biasa keras. Bahkan lukanya hingga saat ini gitu. Itu pertarungan di grassroots. Tapi untuk pemilu 2024 ini pertarungannya elit. Lebih di tingkat atas. Jadi saya melihat ya di bawah itu tidak terlalu gesek-geseknya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu gesekannya di atas. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh jiwa besar ya dari elit politik. Kalau saya sebut butuh jiwa kenegarawanan. Negarawanan itu ya apa? Sebenarnya sangat sederhana. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi lepaskan dulu tuh hal-hal ego gitu ya. Harus siap kalah dan siap menang. Lalu utamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua sebenarnya jiwa kenegarawanan itu kalau saya bisa sampaikan tindakannya, perilakunya termasuk ucapannya kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Bukan soal misalkan kalah lalu gengsi gitu ya. Ya intinya dalam konteks ini, dalam konteks Pilpres saya meyakini elit-elit politik yang saat ini, baik yang menang maupun yang kalah, memiliki sifat kenegarawanan itu. Dan saya meyakini rekonsiliasi itu akan terjadi. Tadi panas-panas di elit, tapi saya meyakini kita punya sejarah yang panjang, Pilpres pasca reformasi gitu ya. Semuanya ketika pertarungannya keras gitu berujung dengan rekonsiliasi, berujung dengan konsensus, berujung dengan persatuan dan kesatuan. Karena saya meyakini pertarungan sekencang apapun pertarungan itu, perbedaan apapun antar kubu, ya persaingan yang keras antar partai politik gitu, itu tidak membuat kita untuk bisa bersatu. Dan kita sudah punya pengalaman itu. Mbak Putri coba bayangkan bagaimana 2019 Pak Prabowo begitu keras pertarungan dengan Pak Jokowi, tapi keduanya mampu bersama dan mampu menjaga kestabilan bangsa hingga 5 tahun hingga saat ini. Bahkan dalam konteks pemilu 2024 Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya meyakini 2024 ini untuk ke 2029 saya meyakini yang kalah pun akan berjiwa besar. Dia akan melalui jalur konstitusional, artinya jalur MK, dan yang kalah sudah mengatakan dia akan memproses juga di jalur Mahkamah Konstitusi. Artinya di situ sudah mulai ada jiwa-jiwa kenegarawanan itu. Dan saya meyakini saya husnudon saja ini bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah, gitu, bahwa semua elit politik tanda petik yang kalah pun pasti akan berjiwa negarawan. Artinya begitu. Akan bersatu. Nanti juga ujungnya ketika KPU memutuskan, ketika nanti ada gugatan di MK, ketika MK memutuskan pun saya yakin akan menerima kekalahan itu. Baik. Nah tadi ada catatan dari Kang Ujang bahwa saat ini berbeda dengan pemilu sebelumnya 2019. Pada saat itu betul-betul tajam perbedaan perseteruan yang terjadi di grassroots. Kalau sekarang malah sepertinya gesekan ada di kalangan elit politik. Nah untuk itu kita bisa minta pandangan juga termasuk bercerita. Dari Gerindra ini ada Bang Andre Rosiade dan juga dari P3 ada Mas Ahmad Paidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre, Mas Awi. Waalaikumsalam Putri. Baik, Bang Andre juga bisa mendengar suara saya. Sepertinya Bang Andre masih ada di telepon. Nanti mungkin setelah telepon bisa kita minta pandangannya juga. Tapi Mas Awi, sebenarnya apa yang dirasakan oleh Mas Awi sendiri mewakili rekan-rekannya juga sebagai petinggi partai politik juga, gesekan apa yang terjadi? Dan kita harapkan juga masyarakat berharap bahwa kalangan elit politik ini bisa memberikan contoh yang baik sehingga kemudian adem ayem semuanya kepada masyarakat. Mas Awi silakan. Ya, saya kira sekarang masih politiknya adem ayem ya, nggak ada yang rame-rame gitu. Cuman kalaupun ada demo-demo kecil kan eskalasinya masih kecil, saya kira bagian dari kebebasan berekspresi. Ya orang berbeda pendapat hal yang wajar gitu, tidak mungkin semuanya harus sama pendapatnya. Nah terkait dengan bulan suci Ramadan ya sebagai bulan suci menghormati umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa, tentu bukan berarti aktivitas politik berhenti. Aktivitas pemilu bukan berhenti. Di satu sisi kita menghormati bulan Ramadan, kita sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan makhluk dengan pencipta dan Allah Subhanahu wa taala melalui ubudiyah, yakni memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Ini kan urusan akhirat, tetapi urusan dunianya itu tergantung dengan bidang yang ditekuni. Misalkan politisi ya di jalur politisi memperjuangkan hak konstitusional mereka melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan, itu juga bagian dari ibadah. Jangan dikira nanti ketika teman-teman memperjuangkan haknya di MK dianggap tidak puas terhadap hasil pemilu. Jangan begitu. Orang memperjuangkan haknya itu juga boleh dibaca bagian dari ibadah. Apalagi misalkan ada sejumlah
caleg ataupun kandidat yang merasa dicurangi terus dia mencari hak keadilannya, itu jangan dianggap anti persatuan. Semuanya sudah pada jalurnya masing-masing. Toh pemilu baru akan diumumkan pada tanggal 20 atau 21 Maret. Nah, selama proses itu kami lihat sampai saat ini kan tidak ada hal-hal yang ria-ria terlalu signifikan, masih adem-adem gitu. Jadi kalaupun nanti tadi disampaikan oleh Kang Ujang, ya hanya perbedaan pendapat saja gitu kan. Perbedaan isu di elit, ya kita kan diskusi di TV One ini kalau semuanya sama, ya itu paduan suara namanya. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, itulah tidaknya demokrasi gitu. Baik, perbedaan memang wajar. Sepertinya nanti kita bisa minta pandangan dari Bang Andre Rosiade, tapi kita dengarkan terlebih dahulu. Atau Bang Andre sudah bisa bergabung dengan kita? Bang Andre sudah bisa mendengar suara saya? Putri. Baik, Putri. Baik, Bang Andre. Ya, Bang Andre, bagaimana kemudian hingga saat ini perjuangan untuk bisa menjaga hasil dari pemilu ini, tapi tetap juga bisa menjalankan ibadah. Dan satu hal tadi, Kang Ujang sudah katakan, ini diminta oleh masyarakat bahwa tokoh-tokoh, para petinggi elit politik bisa memberikan contoh sehingga kemudian masyarakat ini juga adem ayem dan juga menyambut nanti hasil pemilu ini dengan baik begitu. Silakan, Bang Andre. Ya, begini Putri. Saat ini kan kondisi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya kan saya juga mau persiapan sholat tarawih ini. Tapi Putri ngajak diskusi ya tertunda dulu kita ke masjidnya. Seharusnya dari maghrib kita di masjid. Jadi memang begini Putri, saya rasa situasi saat ini kan pleno provinsi hampir seluruh daerah sudah selesai. Hampir selesai. Sehingga menurut saya kita tinggal nanti pleno di KPU Pusat dan insya Allah nanti tanggal 20 Maret akan ada penetapan oleh KPU. Dan saya rasa teman-teman seluruh partai politik, seluruh tim sukses sudah tahu data yang ada. Karena hampir pleno seluruh provinsi itu sudah selesai. Dan kita tahu memang mohon maaf Pak Prabowo insya Allah memenangkan kontestasi ini, Pilpres ini dengan satu putaran. Nah, bagi yang tidak puas, tentu ada jalurnya. Jalurnya apa? Ya tentu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa tentu sekali lagi ya ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya tentu tensi kita turunkan dulu dan sambil yang tidak puas silakan siapkan dokumen, data-data, nanti silahkan ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, ya kita jadikanlah momentum bulan puasa ini adalah momentum kita kembali bersama-sama. Memang mungkin waktu Pilpres yang kemarin, mungkin ada yang bicara agak keras, agak kencang. Mari kita saling memaafkan, mari kita saling bergandengan tangan. Ya kita tunggu saja penetapan oleh KPU nanti tanggal 20 Maret. Dan insya Allah bagi yang tidak puas, monggo silahkan ada jalurnya melalui Mahkamah Konstitusi. Begitu Putri. Baik Bang Andre, Pak Yai ini menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Awi. Memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan, termasuk juga kemudian menemukan data-data adanya pelanggaran pada saat pemilu nanti. Ini bukan termasuk memperjuangkan kebatilan, tapi ini justru memperjuangkan kebaikan. Dan ini supaya tidak disalahartikan juga oleh masyarakat. Nanti mungkin Pak Yai bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan seperti yang dikatakan oleh Mas Awi tadi, Pak Yai, perbedaan itu biasa, apalagi soal berbeda pilihan itu wajar-wajar saja. Tidak semuanya harus satu suara, tapi kemudian juga ini bisa diberikan pesan kepada masyarakat bagaimana kemudian yang namanya perbedaan itu biasa tapi tetap rukun, apalagi menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Termasuk juga ketika nanti hasil rekapitulasi diumumkan, adanya perbedaan, kemudian ada mungkin yang menemukan data-data pelanggaran dan sebagainya, ini bisa kemudian memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan. Silakan Pak Yai. Ya, jadi menurut saya apa yang terjadi pemilu tahun ini atau periode ini insya Allah mendapatkan keberkahan karena tidak lama dari peristiwa pemilu itu kemudian ada Ramadan. Dari Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah. Lalu Ramadan juga adalah bulan kesabaran. Karenanya Ramadan ini menjadi sarana tadi Bang Awis yang menyebutkan mengenai
cooling down ya. Nah, kita harus cooling down dulu di bulan Ramadan ini, walaupun tidak harus berhenti ya. Artinya memperjuangkan hak-hak, kalau memang ditemukan ada beberapa ganjalan dan mungkin kecurangan ya nanti silakan diproses, tetapi yang paling penting kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga semata, tapi juga menahan amarah, menahan emosi dan segala macam, termasuk mempersiapkan perjuangan-perjuangan ke depan. Nah, kalau memang perlu ada hal-hal yang perlu diperjuangkan kaitan dengan barangkali ketidakpuasan, karena memang untuk menyatukan satu pendapat yang tadinya beda-beda pilihan kan tentu tidak bisa. Oleh karenanya yang paling penting kemudian yang menang jangan kemudian terlalu merendahkan yang kalah. Jadi ada istilah bahasa Jawa ini, menang tanpa ngasorake. Jadi ada istilah itu, menang tanpa kemudian merendahkan yang lain, bahkan kemudian kalau bisa ada istilah ya intinya jangan sampai merendahkan pihak lain, karena ini bagian dari yang dituntut oleh akhlak Islam. Jadi ada satu kalimat, ittaqu rajulun dalla, ya, atau irhamu rajulun dalla. Jadi muliakanlah orang yang tadinya menjadi populer, menjadi orang yang mulia, kok tiba-tiba menjadi rendah karena dalam kondisi kalah kan menjadi menjadi merasa rendah begitu ya. Nah, itulah yang kemudian diminta atau dianjurkan untuk tetap memuliakan orang yang dalam posisi merasa rendah. Nah, jadi dalam Islam itu ada anjuran seperti itu. Ya, itu yang buat yang menang, begitu kan? Tapi kemudian untuk mereka yang mungkin pilihannya kalah, atau mungkin juga para caleg yang kemudian tidak lolos lagi, bagaimana harus berbesar hati menerima hal-hal seperti ini di bulan Ramadan ini, Pak Yai? Jadi gini, saya teringat sebuah nasihat oleh Imam Al-Mawardi di dalam satu kitab, ya, kitabnya itu ada Budunya Waddin. Di situ ada bab mengenai kesabaran. Nah, di antara kesabaran itu adalah menerima kegagalan atau sabar dalam menerima ketidakberhasilan. Karena ini sesuai dengan satu pepatah di dalam bahasa Arab, dikatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la yastahi sufunu. Tidaklah semua yang ingin dicapai atau yang diangankan manusia itu pasti akan tercapai, karena angin itu akan berhembus dari arah, terkadang angin akan berhembus dari arah yang tidak diinginkan oleh sang nahkoda kapal. Nah, nahkoda kapal pengen ke utara, tapi anginnya malah dari utara ke selatan, kan sebaliknya. Ini artinya bentuk kesabaran itu antara lain ketika mengalami katakan ketidakberhasilan. Ya, oleh karenanya dalam bahasa Indonesia ada istilah kegagalan adalah awal keberhasilan. Itu jika tampaknya cocok dengan istilah pembagian sabar yang ini. Ya, jadi oleh karenanya Ramadan sebagai bulan untuk ya, selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk melatih kesabaran kita. Ya, termasuk pihak-pihak ya yang kalah, karena memang tidak mungkin kan dalam satu kontestasi itu yang menang dua, kan nggak mungkin ya, dalam hal ini ya. Oleh karenanya tetap harus menerima, dan kemudian kalau memang kira-kira ada hal-hal yang perlu diperjuangkan ya silakan melalui mekanisme yang setelah diatur di negara kita ini. Baik, Mas Awi, kalau kata Kang Ujang tadi nggak ada kok perbedaan kemudian yang nggak bisa dipersatukan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja bagaimana kita lihat sengitnya kontestasinya pada pemilu sebelumnya, tapi kemudian bisa menyatu. Nah, Mas Awi, bagaimana kemudian menilai momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk rekonsiliasi? Karena Kang Ujang beberapa kali mengatakan itu, rekonsiliasi antara semuanya. Mas Awi, silakan. Ya, rekonsiliasi itu bukan karena bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan itu tiap tahun gitu, dan memang menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam. Dalam konteks politik itu rekonsiliasi terjadi 5 tahun sekali. Nah, kebetulan hari ini ada pemilu 2024 yang pengumuman KPU-nya nanti pada tanggal 20. Soal kemudian apakah ada rekonsiliasi, tentu dibicarakannya setelah tanggal 20. Tidak etis kiranya kalau perjuangan belum selesai, meskipun gambaran rekapitulasi sudah ada, tetapi kan ujungnya hasil pemilu itu di keputusan KPU, terus nanti kalau ada yang gugat, baik itu capres ataupun caleg, itu kan ke Mahkamah Konstitusi. Baru kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh KPU. Itulah hasil pemilu.
Nah, setelah hasil pemilunya selesai, baru bicara rekonsiliasi. Kalau bicara rekonsiliasi hari ini, tiba-tiba si A ngomong mau rekonsiliasi, itu kan sama, jangan sampai terkesan kita kan membuat aspirasi dari masyarakat itu terkesan hanya untuk kepentingan elit, tetapi benar-benar kita perjuangkan sampai tuntas. Nah, kalau sampai akhir ternyata juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh KPU, yaitu realitas perjuangan sudah selesai sampai titik akhir. Baru kemudian bicara rekonsiliasi, bukan karena bulan puasa. Maaf ya, bulan puasa itu kewajiban bagi umat muslim untuk beribadah. Khususnya karena puasa merupakan rukun Islam. Soal rekonsiliasi itu momentum politik 5 tahun sekali datangnya. Yang pemilunya 5 tahun sekali, disitulah biasanya berbicara rekonsiliasi. Ayo kita hormati dulu proses ini sampai akhir, baru kemudian hasil resminya selesai, disitulah ruang bicara rekonsiliasi politik ya terjadi gitu. Baik, kita memang masih menunggu nanti setelah keluar hasil 20 Maret baru kemudian partai-partai politik ini menentukan langkah kemudian. Nah, ini Bang Andre juga mungkin punya catatan mengenai hal ini, momentum bulan Ramadan juga kita gunakan untuk bisa membuka diri dengan mungkin lawan politik, pesaing politik dan sebagainya. Bang Andre, silakan. Bang Andre sepertinya masih di mute suaranya, saya belum bisa mendengar Bang Andre. Baik Putri. Gus Awi ini saudara saya, sahabat saya. Kalau di Komisi 6 duduknya selalu sebelah saya. Saking dekatnya saya dengan beliau. Jadi kami dari Gerindra dan juga TKN Prabowo Gibran dengan senang hati Putri untuk bekerja sama dengan semua pihak agar kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Karena sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh elemen bangsa. Ini juga bukan pekerjaan sebentar, harus ada keberlanjutan sampai pemerintah periode selanjutnya. Jadi intinya kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang ada di 01 maupun di 03 nantinya setelah penetapan KPU 20 Maret, kita duduk bersama, berdiskusi bersama, ya demi membangun bangsa secara bersama-sama. Dan harapan kami sekali lagi, kami semua, harapan kami, kita semua harus mampu menghormati hasil pemilu yang sudah ada. Jangan ada upaya mendelegitimasi hasil pemilu yang sudah berlangsung tanpa dasar yang jelas atau hanya asumsi atau tuduhan tidak jelas. Jangan pula kita teriak-teriak untuk pemilu ulang, apalagi berusaha menurunkan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini dengan asumsi-asumsi belaka. Sekali lagi, kita negara hukum, silahkan gunakan mekanisme yang sudah ada. Kami di koalisi berkomitmen penuh untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai dan kami yakin partai-partai yang lain juga demikian. Jadi mungkin setelah 20 Maret nanti, Putri, kami akan diskusi dengan Gus Awi, sahabat kita ya, atau mungkin saja menunggu teman-teman selesai dengan Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan kami hormati, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran membuka diri sebesar-besarnya. Mari, ayo kita bersama-sama bangun bangsa Indonesia yang kita cintai secara bersama-sama. Karena Indonesia milik kita semua, untuk kita semua. Baik. Begitu Putri. Baik, Kang Ujang nanti mungkin setelah jeda bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Awi juga tadi, termasuk juga oleh Bang Andre Rosiade, dan juga bisa bercerita kalau menurut Kang Ujang apa sih tantangan ini kemudian menyatukan perbedaan-perbedaan seperti ini, perbedaan masalah politik tentunya. Kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda. Mas Awi sudah berikan gambaran tadi, kemudian juga Bang Andre sudah berikan gambaran kira-kira itu menjadi petunjuk kita juga. Apa kemudian langkah politik dari masing-masing partai politik melihat setelah ataupun juga hasil rekapitulasi. Nah, Kang Ujang bagaimana mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Awi, Bang Andre juga bercerita juga kepada kita mungkin tantangan-tantangan menyatukan hal seperti ini apa? Ya sebenarnya gini, itu kan perbedaan ya, perbedaan kubu, dukungan, pilihan. Yang ini sebenarnya ya katakanlah dalam konteks teori politik itu bisa menghasilkan konflik gitu ya, bisa menghasilkan konsensus. Nah, konsensus tadi ya kita sebut dengan rekonsiliasi. Nah, oleh karena itu momentum Ramadan ini
jangan sampai tadi perbedaan itu eskalasinya tinggi ya lalu menghasilkan konflik politik. Ini tidak kita inginkan. Dan saya meyakini tidak ya. Tadi Bang Abi juga tidak adem-adem kok gitu. Cuma ada perbedaan demo-demo kecil gitu. Nah saya Mbak Putri ya, ketika tanggal 14 Februari, saya dari pagi itu sampai malam, mohon maaf di 5 televisi, itu saya begini, saya jalan gitu dari tempat ke tempat itu, nggak ada tuh kawat berduri, nggak ada tuh panser-panser yang apa namanya dipasang di jalanan, artinya menunjukkan bahwa pemilu kita itu aman, damai, tertib, terkendali gitu. Demo-demo juga di DPR juga ya kan skalanya secara biasa, dan itu tadi saya sepakat dengan Bang Awi bahwa itu perbedaan pendapat yang harus dikelola oleh bangsa ini gitu. Dan saya meyakini dalam konteks tadi ya perbedaan pendapat yang kita punya pengalaman berbangsa. Seruncing apapun perbedaan itu, saya meyakini elit-elit politik kita, elit bangsa kita, tokoh politik kita ingin tetap bersatu. Gitu, karena ketika nanti misalkan ada gugatan di MK lalu diputuskan, saya meyakini akan menerima kok. Saya yakin itu gitu, karena kita punya pengalaman dan sejarah panjang elit-elit politik kita menjaga bangsa ini gitu loh. Baik. Itu saya yakin. Jadi dalam konteks perbedaan itu saya meyakini akan nanti ketemu dalam konteks rekonsiliasi nanti, bukan mengarah kepada konflik yang eskalasi tinggi. Saya tidak meyakini itu. Saya meyakini jalan keluarnya adalah konsensus. Nah, konsensus itu bersatu bersama-sama, ya kan, lalu saling salaman, saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar perbedaan yang tadi. Jadi saya meyakini kalau rekonsiliasi saya sepakat pasca nanti diumumkan, dan itu juga akan Pak Prabowo juga kalau seandainya ya misalkan diumumkan oleh publik, oleh KPU menang gitu, itu kan Oktober juga dilantiknya. Masih panjang perjalanannya, oleh karena itu kita jaga ini perjalanan tahap demi tahap proses pemilu kita. Karena siapa kalau bukan kita yang menjaga bangsa ini. Dan bukan hanya tugas elit politik, bukan hanya tugas katakanlah tokoh bangsa yang harus menjaga kedamaian. Kita semua sebagai rakyat, termasuk Mbak Putri, kita untuk menjaga bangsa ini. Dan saya meyakini tadi saya hakul yakin Mbak Putri, apalagi ini momentum Lebaran, momennya momen silaturahmi, momennya ibadah, dan saya tadi dapat telepon dari teman-teman media juga katanya Kang Gibran juga mau ketemu Pak Ganjar, mau ketemu Pak Mahfud, bahkan di IG-nya Pak Mahfud mengatakan mencolek-colek sudah mau saling bertemu. Artinya ini kan sudah mulai bahwa apa namanya perbedaan-perbedaan itu bukan untuk diperbesar, tapi untuk dicari titik temunya agar kita sama-sama bersatu. Kalau saya meyakini itu. Jadi mungkin nanti akan banyak agenda-agenda bukber antara tokoh-tokoh tersebut nanti mungkin Kang Ujang. Baik. Mungkin pesan singkat juga kepada masyarakat mengenai hal ini. Silakan Pak Yai. Ya, pesan singkat saya mengambil ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah saling memberi maaf dan berlapang dada. Karena juga ini momen sebentar lagi setelah Ramadan kan akan ada Idul Fitri. Ya, selain nanti buka bersama, kemudian juga ada halal bihalal, itu yang paling penting adalah isfah, berlapang dada. Memaafkan satu dengan yang lain. Kalau ada selama ini ada anak-anak muda sering menyebut ada istilah 00, ya kosong-kosong. Kembali pada 00, 00, bukan pada 01, 02, 03. Jadi kembalinya pada kosong-kosong. Nah, seperti itu. Iya. Nah, silakan juga Mas Awi dan Bang Andri penutup singkat. Mas Awi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan politik Indonesia kita tetap adem. Persoalan beda pendapat itu kan sudah hal yang biasa. Pilihan masyarakat kan pada 14 Februari yang lalu. Tugas kami adalah mengawal aspirasi amanah rakyat itu sampai tuntas proses pemilu. Selanjutnya bicara kemudian setelah hasil pemilu diumumkan. Baik, ya silakan Bang Andre selanjutnya. Ya, sama dengan sahabat saya, saudara saya Gus Awi ini, bahwa proses pemilu sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa tidak ada kekhawatiran berlebihan dalam pemilu, tidak ada panser di mana-mana, semua berjalan normal dan baik. Jadi saya rasa mari kita tunggu saja 20 Maret nanti ya penetapan oleh KPU. Setelah itu yang masih belum puas gugat ke MK, monggo silahkan. Tapi yang paling penting sekali lagi kami ingin tekankan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara.
termasuk Gus Awi saya yang saya cintai ini. Bagaimana Indonesia kita bangun secara bersama-sama. Intinya gitu. Baik. Ya. Bang Andre, terima kasih. Mas Awi, terima kasih meluangkan waktunya untuk Terima bisa kasih, Putri, mengikuti Pak perbincangan ini Kiai. secara daring. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mas Awi, Bang Andre, Pak Yai, terima kasih. Kang Ujang, terima kasih juga sudah hadir di studio. Selamat menjalankan ibadah puasa juga di bulan Ramadan ini. Dan setelah jeda, kita akan ikuti kabar-kabar menarik lainnya bersama Gita Malika. Gita, silakan. Trivial dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi mengenai rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada Minggu malam diwarnai kericuhan. Sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada Minggu malam diwarnai kericuhan. Pemicu kericuhan ditengarai karena ada 789 suara milik calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Golkar yang diduga hilang. Ratusan suara yang diduga bermasalah itu terjadi di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, namun disahkan di rapat pleno tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan saksi Partai Golkar telah melakukan pengocokan data dengan penyelenggara pemilu kabupaten, mulai dari pengesahan rekapitulasi tingkat kabupaten maupun kecamatan, namun hasilnya tetap ditemukan perbedaan di mana ada 789 suara Partai Golkar yang diduga hilang. Saksi partai di rapat pleno tingkat Provinsi Maluku Utara itu pun kemudian meluapkan kekecewaannya terhadap pengesahan yang sebelumnya dilakukan di rapat pleno tingkat kabupaten tersebut. Polisi telah mendapatkan rekaman CCTV satu keluarga pelaku dugaan bunuh diri saat tiba di apartemen Teluk Intan Penjaringan. Polisi mendapatkan rekaman CCTV sebelum satu keluarga di apartemen Teluk Intan Penjaringan Jakarta Utara tewas setelah jatuh dari rooftop apartemen. Rekaman CCTV terlihat mulai dari awal masuk, berada di dalam lift, dan berjalan di lorong hingga saat jatuh ke halaman apartemen. Dalam rekaman kamera CCTV, nampak sang ayah mengumpulkan handphone dan menciumi seluruh anggota keluarganya. Polisi masih mendalami motif dari dugaan bunuh diri dari satu keluarga di apartemen Teluk Intan Penjaringan Jakarta Utara, pemirsa. Keempat jenazah kini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit. Jenazah satu keluarga yang tewas usai melompat dari rooftop lantai 22 apartemen Teluk Intan Penjaringan Jakarta Utara disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Keempat jenazah masing-masing sudah dimasukkan ke dalam peti dalam dua ruangan yang dijadikan satu, yakni ruangan 1022 dan 1023. Keluarga serta kerabat dari para almarhum terpantau silih berganti berdatangan ke lokasi untuk berduka cita. Sementara itu, berlangsungnya prosesi persemayaman di rumah duka juga nantinya akan diadakan proses kremasi terhadap keempat jenazah. Pemirsa, seorang ibu tersangka kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat masih menjalani proses pemeriksaan psikologis. Tersangka kini harus dirawat di rumah sakit karena membenturkan kepalanya ke tembok saat di ruang tahanan polisi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menyampaikan tersangka dirawat karena membenturkan kepalanya ke tembok dalam proses penahanan. Tersangka memang ditahan terpisah dari tahanan wanita lainnya dengan alasan tersangka SNF ini terindikasi skizofrenia. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi bersama juga dengan Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat telah menyerahkan adik korban pembunuhan ke ayah kandung dan pihak keluarga. Sebelumnya, adik korban yang berusia 1 tahun 7 bulan dibawa ke rumah aman karena mengalami trauma. Ia sempat melihat kondisi kakaknya bersimbah darah dibunuh oleh sang ibu.
Marak penjual obat terlarang yang dijual kepada anak di bawah umur. Para pemuda di Garut, Jawa Barat nekat merusak warung yang disinyalir tempat bandar obat melakukan transaksi. Ada 3 lokasi yang di-sweeping warga hingga mereka menyegel warung-warung yang diduga tempat kontrakan para bandar. Masa tak segan merusak warung yang terbuat dari kayu dan juga triplek menggunakan tangan kosong. Amukan warga Limbangan ini merupakan puncak keresahan terkait peredaran obat psikotropika yang dijual kepada anak-anak di bawah umur dan pelajar. Mereka kemudian melakukan sweeping hal serupa di wilayah Desa Limbangan Timur dan menyegel sebuah warung yang diduga dijadikan tempat kontrakan sang bandar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasien dan perawat ini berlarian saat kebakaran melanda Rumah Sakit MM Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Senin pagi. Kobaran api membuat pasien dan perawat yang berada di ruang perawatan panik karena mereka berada di lokasi yang dekat dengan gedung yang terbakar. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke gedung rumah sakit lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polres Limboto. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran yang menghanguskan 3 gedung itu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapal motor Yah mewah azimut 80 terbakar di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara. Dalam rekaman video amatir ini terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi dari terbakarnya sebuah kapal motor azimut 80. Tepatnya di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu Utara, Jakarta Utara, yang terjadi pada sore tadi. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Kepulauan Seribu yang mendapati laporan ini langsung menuju ke lokasi kejadian. Petugas mengevakuasi 4 orang yang berada di dalam kapal, yakni 1 orang kapten kapal, 1 orang kepala kamar mesin, dan juga 2 orang ABK. Sementara itu, pemirsa, penyebab kebakaran kapal azimut 80 ini diduga dikarenakan putaran mesin turun saat kapal sedang berjalan sehingga keluar banyak asap dari mesin. Pasca terjadinya ledakan di rumah Ketua RT 07 Gedong Sari Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, tim Jibom Gegana Brimob Polda DIY melakukan sterilisasi. Dalam insiden ini, 4 orang terluka. Tim penjinak bom Gegana Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi di lokasi terjadinya ledakan, tepatnya di Rumah Slamet Ketua RT 07 Gedong Sari Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Ledakan keras yang menggemparkan warga terjadi pada Minggu petang dan mengakibatkan 4 orang terluka. Diduga ledakan terjadi tepatnya di rumah Ketua RT yang berlokasi di Bantul, pemirsa. Kita akan langsung berbincang dengan AKP Jepri selaku Kasih Humas Polres Bantul. Selamat malam, Pak Jepri. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Jepri, sebenarnya seperti apa kronologi dari ledakan yang terjadi di
rumah ketua RT tersebut, Pak? Ya, memang benar ya adanya ledakan dari bahan mercon yang terjadi di rumah Pak Slamet, yaitu Pak RT, yang beralamat di Wijirejo Pandak, Bantul, Yogyakarta pada hari Minggu, tanggal 10 Maret, sekira pukul 17.40. Memang ada 4 korban, yaitu Pak Slamet, 35 tahun, terus Mas Fahtur 15 tahun, Pak Syahroni 36 tahun, dan Mas Arif 13 tahun yang mengalami luka bakar di bagian wajah, tangan, dan kaki. Kalau berdasarkan keterangan dari warga atau saksi bahwa memang terdengar adanya ledakan keras di rumah Pak Slamet yang mengakibatkan banyak warga mendatangi sumber suara, dan saat didatangi memang sudah ada 4 korban yang tergeletak di lantai. Namun berdasarkan kronologi dari salah satu korban, yaitu Pak Slamet, memang Pak Slamet obat mercon yang meledak terdiri dari satu paket pupuk klengkeng, booster, lirin, dan ditambah seperti batu kerikil yang nantinya memang mau digunakan atau dibuat mercon banting kalau sesuai keterangan dari Pak Slamet. Untuk saat ini dari pihak kepolisian saat mengamankan juga mendapatkan plastik yang bekas petasan di sana, dan kalau untuk kerugian atau hasil ledakan itu mengakibatkan gendeng di teras itu pecah, jendela juga pecah, jendela warga juga ada yang pecah, dan beberapa puing-puing genteng yang di sana. Dan untuk memang pada hari ini Senin pagi sekitar pukul 8 tadi, tim Jibom Gegana Polda DIY bersama Polres Bantul melakukan sterilisasi di TKP tersebut. Untuk hasil sterilisasi dipastikan sudah tidak ada bahan-bahan yang berbahaya di sana. Namun kalau untuk hasil atau kesimpulan penyebab meledaknya kami belum bisa menyimpulkan karena masih adanya proses. Mungkin dari kami seperti itu, Mbak. Pak, ini kan artinya di rumah itu memang banyak bahan-bahan yang mudah meledak atau bahan-bahan yang cukup berbahaya begitu ya, Pak? Apakah memang ini bahan-bahan yang digunakan untuk meracik petasan, dan apakah memang sang pemilik rumah ini berprofesi sebagai pembuat atau peracik petasan, Pak, sebenarnya? Ya, ini kan memang menjelang Lebaran atau bulan Ramadan yang memang biasanya memang masih ada beberapa petasan, Mbak, ya. Kalau dari keterangan salah satu korban Pak Slamet mendapatkan bahan peledak itu dari korban Syahroni yang memang membelinya secara online dengan harga 100.000, dan memang sudah berniat membuat mercon banting, Pak. Oke, sudah berapa lama, Pak, sebenarnya ini ada bahan-bahan seperti ini, ataukah memang banyak sekali bahan-bahan yang terkumpul di situ? Ya, kalau berdasarkan olah TKP kami mendapatkan satu plastik, Mbak, bekas atau bahan mercon ya. Kalau untuk keterangan dari Mas Syahroni sendiri, dibeli sudah 1 bulan yang lalu. Oke. Bagaimana kondisi dari 4 orang yang terluka itu, Pak, sampai saat ini? Ya, masih penanganan medis, Pak. Baik. Memang ada salah satu korban yang bisa dikatakan lukanya cukup parah, Mbak, yaitu Pak Slamet itu sendiri. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Jepri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam dan juga selamat kembali bertugas, Pak. Ya, pemirsa, menjadi perbincangan tentunya status DKI Jakarta atau Kota Jakarta sebagai ibu kota negara ini masih menjadi perbincangan para publik. Di mana diketahui pemirsa berdasarkan Undang-Undang IKN bahwa selambat-lambatnya ini Kota Jakarta harus diubah statusnya tidak lagi menjadi ibu kota negara pada tanggal 15 Februari. Namun berdasarkan pernyataan juga dari pihak istana mengatakan bahwa perpindahan tersebut masih harus menunggu dari Kepres ataupun keputusan Presiden. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bagaimana sebenarnya awal mulanya pemirsa pada tanggal 15 Februari 2022.
di mana Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN. Kita ketahui bersama penandatanganan langsung dari Presiden Joko Widodo ini berlangsung atau terjadi pada tanggal 15 Februari 2022. Kita ketahui bersama bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 status DKI yang juga diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 itu sejak 15 Februari tidak lagi berlaku karena ketentuan dari pasal 41 Undang-Undang IKN. Bagaimana kemudian akhirnya terjadi polemik bahwa DKI Jakarta atau Kota Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota. Pernyataan pertama yang diungkapkan oleh Supratman Andi Aktas selaku Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR yang menyebutkan pemirsa bahwa status DKI yang diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 sejak 15 Februari ini tidak lagi menjadi ibu kota negara. Inilah kemudian yang menjadi polemik, yang menjadi kesimpang siuran terjadi di ranah publik dan juga di ranah masyarakat. Kita akan lihat selanjutnya pemirsa, di mana Undang-Undang IKN pasal 41 ayat 2 mengenai atau tentang status ibu kota Jakarta ini disebutkan paling lama setelah 2 tahun sejak Undang-Undang IKN ini diundangkan. Undang-Undang 29 tahun 2007 ini diubah sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang ini. Kemudian berikutnya status DKI Jakarta ini masih tetap menjadi ibu kota negara hingga Presiden kemudian juga menerbitkan keputusan Presiden. Ada berbagai pendapat yang berbeda, salah satunya yang diungkapkan juga dari pihak Istana, khususnya dari Dini Purwono yang merupakan staf khusus Presiden, yang mengatakan bahwa perpindahan dari kota Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, ini masih menunggu dari keputusan Presiden. Tepatnya ia menyebutkan status DKI Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara. Hingga Presiden ini menerbitkan kepres ataupun keputusan Presiden terkait dengan ibu kota negara ataupun IKN. Artinya pernyataan langsung dari Andi Aktas selaku Ketua Balek DPR ini langsung dipatahkan oleh pihak Istana. Kita akan hadirkan juga pemirsa bagaimana kemudian poin-poin dari RUU khusus untuk di Jakarta, DKI Jakarta atau DKJ juga pemirsa. Kita simak bersama dari Presiden yang menunjuk gubernur pasal 10. Di mana penunjukan kepala daerah Jakarta ini diatur oleh Presiden. Kemudian juga untuk gubernur Jakarta ini menjabat selama 5 tahun. Kita simak bersama juga pemirsa. Dalam poin-poin RUU khusus Jakarta ataupun DKJ, dalam pasal 33 ayat 3, Jakarta terdiri dari kota dan kabupaten administrasi, dan juga gubernur Jakarta tidak perlu pertimbangan dari DPRD menentukan wali kota dan bupati. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda bagaimana kemudian Mahfud MD yang merupakan mantan Menko Polhukam ini juga menanggapi terkait dengan polemik Jakarta yang diisukan ini tidak lagi menjadi ibu kota negara. Informasinya untuk Anda. Ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh Presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronis. Ya, pernyataan dari Mahfud MD tersebut yang menyebutkan bahwa DKJ ini akan langsung atau kepalanya ini akan langsung dipilih oleh Presiden. Berikutnya juga akan kami hadirkan bagaimana pernyataan dari Ahmad Baidowi selaku Wakil Ketua Balek DPR atau Badan Legislatif DPR RI, pemirsa. Tapi kan sekali lagi di politik itu butuh kompromi. Ketika ada usulan di DPR, di Panja kemarin, tentu kan diakomodir usulan-usulannya. Karena P3 itu hanya 3 kursi di Balek, di pleno gitu kan, dari 80 anggota. Namun demikian kita terus mencermati apa yang menjadi usulan dari.
Ya pemirsa, sebagai informasi bahwa sejarah pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya sudah diatur sejak lama. Bahkan mulai dari era presiden sebelum Presiden Joko Widodo. Kita akan tarik ke belakang pemirsa, tepatnya pada saat era Presiden Soekarno pada tahun 1957. Presiden Soekarno ini sudah menggagas pertama kalinya pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya. Pada saat itu tepatnya Presiden Soekarno ini menyebutkan bahwa tahun 1957 ibu kota negara ini akan dipindahkan di Palangkaraya. Kemudian pada tahun 1997 pemirsa, Presiden Soeharto ini juga mengeluarkan keputusan presiden mengenai pemindahan pusat pemerintahan tidak di Palangkaraya, melainkan di kawasan Jonggol. Ini pernyataan langsung dari Presiden Soeharto pada tahun 1997. Kita tarik kembali kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Presiden SBY ini juga sempat berencana memindahkan wilayah atau ibu kota negara ini bukan di Jonggol lagi pemirsa, melainkan ke wilayah timur dari Indonesia. Ini juga pernyataan yang diungkapkan pada tahun 2009, tepatnya diungkapkan langsung oleh Presiden Jokowi atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan barulah kemudian pada tahun 2019 kita ketahui bersama keputusan langsung atau pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo yang memutuskan bahwa ibu kota negara atau IKN ini keluar dari Pulau Jawa, yang kemudian kita ketahui banyak sekali keputusan beberapa daerah yang sempat menjadi pertimbangan hingga akhirnya kemudian dipilih untuk di Penajam Pasar Utara atau ibu kota Nusantara pemirsa. Lantas bagaimana kita lihat negara-negara lain yang juga mungkin memiliki beberapa keputusan-keputusan untuk memindahkan ibu kota negara mereka. Kita lihat yang paling dekat pemirsa, ibu kota dari Malaysia. Pada tahun 1999, Malaysia ini terjadi perpindahan kota atau ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 1999 dan memakan biaya yang cukup besar sampai 125 triliun rupiah atau setara dengan 8,1 miliar US dollar yang merupakan tentunya juga asumsi kurs pada saat ini. Itu adalah salah satu contoh di negara tetangga kita, negara Malaysia yang pada tahun 1999. Kita akan coba pantau negara lainnya pemirsa. Myanmar pada tahun 2005 ini dari kota Yangon ke Naypyidaw yang juga memakan biaya yang sangat fantastis, kurang lebih 5 miliar USD atau US dollar atau setara dengan 77 triliun rupiah. Biaya yang tidak kecil untuk memindahkan kota atau ibu kota negara dari satu kota ke kota yang lain. Kita hadirkan negara berikutnya pemirsa. Ini adalah negara Korea Selatan. Perpindahan ini dimulai secara bertahap. Diawali pada tahun 2012 yang disebutkan akan mulai pindah secara bertahap dan akan diteruskan atau dilaksanakan sampai tahun 2030. Karena rencana relokasi dari kota Seoul ke Sejong, pemirsa. Ini rencana relokasi selesai, ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2030 yang memakan biaya begitu fantastis mencapai 20,6 miliar US dollar atau dolar Amerika atau setara dengan 320 triliun rupiah. Luar biasa. Itu tadi kita sudah memantau bagaimana kemudian sejumlah negara-negara mulai dari negara tetangga bahkan hingga Korea Selatan yang juga dari rangkaian tahun demi tahun memulai pemindahan ibu kota negara. Polemik pemindahan ibu kota negara dari Jakarta dan juga akan berpindah ini tentunya masih menjadi perbincangan publik tentunya dan kita akan sama-sama menantikan. Namun demikian, apa kabar Indonesia Malam pemirsa pada malam hari ini bersama saya dan juga Putri Viola. Betul sekali dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan fakta, jangan sampai Anda lewatkan. Kami besok juga akan kembali mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam esok. Saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan
Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial. Jadi jangan lupa minum le mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Wadimor, tentu sarung kita. Le Mineral,